Halo semuanya, perkenalkan saya Denny Aradi, NPM 2042067. Nah, sebelumnya terima salam kasih dari saya, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Denny Aryadi. Nah, di sini saya kembali akan membahas satu video di mana ini juga salah satu tugas yang diberikan, di mana kami disuruh untuk merangkum satu video mengenai pendapat yang dibawakan oleh Biku Utamo dan Bapak Cornelius Wawor yang sudah almarhum di e-learning Universitas Internasional Batam. Nah, setelah melihat video-video ini, berikut yang akan saya rangkum adalah sebagai berikut. Jadi, pada video ini, saya akan menyampaikan rangkuman mengenai karma dan tumimba lahir dari pendapat kedua tokoh Buddhis, yaitu Bapak Cornelius Wawor dan Biku Utamo. Yang pertama, menurut Bapak Cornelius Wawor, itu karma berasal dari kata kar yang artinya perbuatan. Dalam agama Buddha, suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan hanya action saja, tapi juga disertai dengan niat atau kehendak. Kadangkala ada perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka itu tidak diklasifikasi sebagai karma. Contohnya ketika kita sedang berjalan, kita menginjak daun dan ternyata di bawah daun itu ada serangga. Dan tentu saja serangga itu mati. Jadi, pada contoh ini merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja. Dan itu bukan karma. Dan untuk contoh perbuatan yang diklasifikasikan sebagai karma yaitu ketika ada semut yang sedang lewat dan kita dengan sengaja memencet semut tersebut. Nah, karena ini dapat dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani. Di antara perbuatan tersebut, perbuatan dan melalui pikiran yang paling sering terjadi. Karena tidak dapat dilihat, tidak ada yang tahu. Contohnya, ada orang yang sedang membaca parita, tetapi pikirannya ke hal lain. Tetapi mulutnya tetap membaca parita, karena dia menghafal. Tergantung yang dia pikirkan itu baik atau buruk. Maka itu adalah karma yang ia akan hasilkan. Karma ada berat dan karma ada yang ringan. Karma berat adalah garuka karma, yaitu seperti seseorang membunuh. Yang pertama, ibu kandungnya. Yang kedua, ayah kandungnya. Yang ketiga itu membunuh arahat. Yang keempat itu melukai sang Buddha. Tetapi pada poin ini tidak memungkinkan karena Buddha sudah parinibbana. Penyebab karma ini adalah membuat kita lahir di alam neraka paling bawah atau yang biasa kita sebut dengan neraka awici. Jika kita tidak mempunyai garuka karma, maka karma yang akan berperan dalam membentukkan kita lahir di alam mana adalah karma kebiasaan, seperti marah-marah atau maki-maki. Kalau karma ini tidak ada, maka karma yang dibuat menjelang kematianlah yang akan berbuah. Contohnya, sedang berbuat jahat, tiba-tiba ditembak, dan lain-lain. Karma inilah yang akan menentukan kita lahir di alam mana. Itulah sebabnya orang Buddhis dididik untuk membiasakan diri, untuk bermeditasi agar dapat mengontrol diri, agar pikiran kita mengarah ke hal yang positif. Jika tidak ada karma pada poin 1 dan 2, ataupun 3, maka karma yang dibuat sesekali atau tidak sering dilakukan, itulah yang akan berperan. Contohnya, pada saat kecil pernah mengambil barang orang lain, dan lain-lain. Karena saat kecil juga belum ngerti apa-apa. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua ini adalah menurut pendapat dari Biku Utamo, yaitu yang pertama itu karma itu adalah niat. Dalam bahasa sehari-hari, karma ini juga sangat dikenal baik Buddhis maupun non-Buddhis. Seringkali kita mendengar. Contohnya, ada orang yang tokonya bangkrut dan lain-lain. Orang-orang bilang, nah itu karmamu. Tetapi saat tokonya sejaya, tidak ada yang bilang, wah itu hasil karmamu. Sehingga masih banyak orang yang menganggap karma itu hanya yang jelek-jelek. Tetapi sebetulnya karena itu juga ada yang baik. Karma itu juga ada yang baik. Sehingga menurut Biku Utamo,
karma ini adalah niat, yaitu melakukan sesuatu dengan niat tertentu. Jika sesuatu dilakukan berdasarkan dengan niat baik, maka itu adalah karma baik, dan sebaliknya. Contohnya, ada tetangga yang jengkel. Kita jangan pengen memukulnya. Tetapi nanti bila tetangga itu melaporkannya ke polisi, kita akan ditahan oleh polisi pula. Sehingga ia memikirkan dalam pikiran saja bahwa ia ingin memukulinya. Tetapi dengan ini sudah merupakan karma. Sehingga karma ini adalah niat. Niat bisa baik dan juga bisa jahat. Dan bisa juga dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani. Karma baik akan berbuah kebahagiaan dan karma buruk akan berbuah kepada penderitaan. Jadi, setelah mengetahui pendapat dari kedua tokoh Buddhis mengenai karma dan tumbuh lahir, maka kita dapat menyimpulkan bahwa karma merupakan perbuatan dari suatu makhluk melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani yang disertai dengan niat atau yang biasa disebut dalam bahasa Pali itu cetana. Dan karma ini juga akan menimbulkan akibat atau hasil yang dalam bahasa Pali disebut wipaka atau akibat dari karma yang kita buat. Nah, sedangkan punarbawa ini adalah kelahiran kembali atau yang bisa dikatakan dengan tumimbal lahir. Ketika seseorang akan meninggal dunia, kesadaran ajal mendekati kepadaman dan didorong oleh kekuatan-kekuatan karma. Kemudian kesadaran ajal padam dan langsung menimbulkan kesadaran penerusan atau padisandiwinyana untuk timbul pada salah satu dari 31 alam kehidupan sesuai dengan karmanya. Keinginan tak terpuaskan akan keberadaan dan kenikmatan indrawi adalah sebab dari tumimbal lahir. Dengan memadamkan nafsu keinginan, maka kita dapat menghentikan tumimbal lahir. Nafsu keinginan ini merupakan salah satu sebab yang menimbulkan karma dan menimbulkan proses kelahiran kembali. Sekian video rangkuman yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima salam dalam dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dah.